Jadi materi yang diberikan ke saya sesuai dengan agenda pokok dari diskusi kita malam ini, itu kita mencoba mengkaji kembali indeks ketahanan sosial ya di dalam IDM itu sendiri. Di slide yang berikutnya, Mbak, yang ya di dalam memahami indeks ini kita perlu perjelas dulu kalau dari sisi awal ya, kita dari definisi operasional itu dia disebut indeks komposit ya. Indeks komposit itu merupakan gabungan atau ada indeks-indeks pembentuk ya. Jadi indeks pembentuk itu terdiri dari indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Istilah ekologi digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan yang dimaksudkan di dalam IDM ini tujuannya sebenarnya sama ya, ekologi dan lingkungan. Jadi ada 3 indeks pembentuk yang perlu kita pahami dalam proses ini. Kenapa alasan perlu indeks ini? Karena secara kelembagaan itu sebenarnya digunakan atau ditujukan secara khusus untuk memfasilitasi pencapaian tujuan dan target Kementerian Desa PDDT. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Fahri juga, misalnya Kementerian Desa dibentuk itu, dia memiliki target. Target itu maksudnya mandat yang diberikan presiden kepada menteri, dan menteri kemudian mengorganisir kelembaganya untuk mencapai target itu, yaitu misalnya dinyatakan secara peraturan perundangan itu adalah membentuk 5.000 desa mandiri dan 10.000 melepaskan atau mengentaskan desa tertinggal menjadi desa berkembang. Jadi itu adalah target. Kalau kita menetapkan itu target di tahun 2015 ketika pertama kali dibentuk Kementerian Desa untuk periode yang pertama dari Kementerian Desa 5 tahun, itu tentu memerlukan data dasar ya. Kalau Anda berangkat mau ke luar kota, itu kan ada titik berangkat, ada titik tujuan. Ya, IDM ini waktu pertama kali dia berfungsi sebagai titik awal ya. Dia menetapkan desa-desa mana yang merupakan desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal, sehingga komposisinya jelas dalam komposisi angka. Jadi fungsi kegunaan pertama kali dari IDM ini adalah jelas itu merupakan baseline. Jadi IDM yang pertama kali tahun 2016 itu merupakan baseline untuk memfasilitasi pencapaian target Kementerian Desa. Maka fungsinya jelas di situ ada 2, yaitu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa. Di situ ada 5 klasifikasi dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Jadi dia berfungsi sebagai baseline. Tentang status kemajuan dan kemandirian desa ini, kita ada 5 klasifikasi ya. Kenapa kita tidak berhenti di desa tertinggal, tetapi kita juga menyebut desa sangat tertinggal? Karena refleksi kita bahwa desa yang sangat tertinggal itu seringkali ditinggal meskipun kita mengintervensi pembangunan desa yang wilayahnya yang biasa disebut tertinggal. Tetapi ada desa yang sangat tertinggal. Seperti juga kategori kita memahami kemiskinannya. Ada kelompok yang paling miskin dari kelompok miskin. Jadi itu yang kedua, itu agar pembangunan desa yang dikerjakan oleh Kementerian Desa dan seluruh organ yang mendukungnya dalam proses kelembagaannya itu lebih sensitif terhadap desa sangat tertinggal ya. Desa tertinggal. Dan ini menjadikan IDM menjadi indeks komposit yang unik karena satu-satunya perangkat indeks yang menyebut desa sangat tertinggal ya, desa sangat